Kalau di gunung mungkin itu aja. Kalau di gunung. Tapi kalau misalkan di laut, Oh di laut ada. di pulau. Di pulau ya. Tepatnya di pulau Mas Catur. Pulau mana tuh? Pulau Tidung. Pulau Seribu ya. Pulau Seribu, betul. Yang dekat dari sini ya. Iya. Jadi ya sama mereka juga. Teman sama kampus tuh, sama mereka gitu. juga. Tapi ini bedanya 9 orang. Oh lebih banyak. Lebih banyak. Tahun berapa ini? Itu tahun 2017 bulan 2017. Februari. Itu masih kuliah. Jadi ya agenda jalan-jalan yuk kemana? Ke pulau aja. Saya mensiasati kan ke pulau aja naik kapal. Ya udah kita pagi-pagi kita berangkat. Termasuk sama 6 orang itu kita berangkat. Akhirnya ya kita berangkat sama 9 orang dari kita naik dari Rawasaban. Iya, Sampai Rawasaban. ke Pulau Tidung. Jadi kan ada Tidung besar sama Tidung kecil ya. Tidung besar yang ada penghuninya. Iya, Tidung besar yang ada pemukimannya. Ya, Tidung kecil kosong. Yang kosong, yang ada musola sama tempat reservasi. Reservasi aja. Iya, tempat reservasi, tempat satpamnya lah, security di gunung, penjaga pulau. Jaga kecil. pulau. Ada itu kan lewatin jembatan cinta ya. Iya, Jembatan betul. cinta terus kalau nggak salah ada yang jualan cuman siang doang kalau nggak salah di Tidung kecil itu. Iya, betul. Siang ada. doang tapi di ya. samping reservasinya Iya. tuh. Nah, jadi kita situ nyampe lah kita Siang ya. siang, terus kan kita jalan juga tuh Mas Catur ya sampai jam 5 sampai di tempat Tidung kecil itu. Kita di pesisir dari reservasi ke hutan ke tempat camp kan lewatin hutan-hutan tuh. Kita lewatin hutan-hutan terus sampai di pesisir di pinggir-pinggir di pantainya itu kita buka tenda dan pada saat itu kita tendanya pakai tenda pramuka Mas Catur, bukan tenda-tenda Oh, bukan camping tenda biasa dom ya? ya yang dom bukan. Akhirnya pakai toya kan, kalau pakai Iya, itu mah pramuka. pakai toya terus dikaitin ke pohon. Ya kalau kena angin ya goyang. Iya. Itu minusnya. Udah maghrib, jadi tuh sholatnya misa-misa. Bentar, itu satu tenda berarti ya? Dua tenda. Ah. Dua tenda. Satu tenda itu satu tenda dom karena teman saya udah si Piton ini udah hobi ada. trekking. Kita tuh sholat masing-masing tuh. Nah giliran saya yang giliran kedua. Saya bertiga, saya, Pei sama Gugun. Gantian ya sholat. Gantian. Bawa center jalan Ke musola. ke musola. Musola. Kan lewatin hutan-hutan juga tuh kita jalan. Pas wudhu saya ngerasa udah mulai gak enak. Mulai dari tangan gini kok kayak ada yang ngeliatin, tapi siapa nih? Sedangkan si Gugun sama P itu dari musola udah duluan. Adalah saya bawa santai aja. Saya sholat, posisi sholat imamnya P, Gugun sebelah kiri, saya sebelah kanan. Sebelah kanan itu posisi yang menghadap langsung ke hutan sama ke area camp. Akhirnya pas di situ saya sholat dari takbir awal Allahu Akbar itu langsung Mas Catur ada bayangan tuh di ekor mata tuh jelas banget tuh. Saya posisi Warna apa sholat, tuh? itu Ini. putih, Putih. jelas banget itu putih. Saya sholat ngadep ke bawah tapi di ekor mata lewat. Set aja. Tapi pelan tuh, nggak sekelihatan gitu, pelan. Itu Benar-benar pelan, jalan itu jelas banget. Terus nggak cuma ke kanan doang, nggak cuma ke sana doang, balik lagi, mondar mandir. Terus ya, dari bawah ke atas, ntar turun lagi, ntar tiba-tiba dari kiri ke kanan bolak-balik, sampai 3 rakaat. Saya 3 kali berdiri itu bener-bener ngerasain, 3 kali itu bener-bener ngerasain. Dan ternyata pas saya sampai ke tenda lagi jalan barengan, saya nggak mau di belakang karena takut posisinya. Masa. Tapi temen lo ini juga tuh ngeliat juga. Saya nanya sama Pei sama Gugun. Sebelum saya nanya bahkan Pei udah ngomong. Ngeliat ya, Pei, lu pasti ngeliat kata dia. Sama gue juga ngeliat kok. Gue juga digangguin dari sebelah kanan kan. Ternyata bener. Semua tuh. Semua. Akhirnya saya siasatin lagi. Udah, sholatnya bareng-bareng aja 9 orang. Bareng-bareng bawa Isanya. Sholat isya. Kan dari maghrib ke isya kan nggak terlalu jauh. Iya. Sekitar 9 orang. Posisinya ya udah bareng-bareng, ada yang selawatan di belakang, termasuk si Amin selawatan. Iya. Kita jalan. Amin nih yang tadi betul. ketempelan tuh. Iya, yang tadi ketempelan. Kalau ke Guntur kemarin mah belum lama, bulan Maret. Iya. Akhirnya pas di
jalan semua sholat, udah selesai saya nggak mau posisi kanan, saya posisi di tengah. Trauma lo. Takut juga Mas Catur. Terus udah selesai semua, kita duduk-duduk tuh santai tuh. Teman saya nyolok HP, ke ada stop kontak dicolok sama teman saya ngecas. Duduk kita ngobrol, 9 orang di depan musola. Satu orang si P ini yang bisa ngelihat, dia ngomong Mas Catur ke kita. Waduh, ada yang nyamperin lagi. Waduh. Saya ngeliat matanya dia, saya ngeliat ada satu daun yang goyang-goyang. Itu goyangnya nggak normal Mas Catur. Goyangnya tuh cepet banget di antara daun-daun lainnya. Nggak kayak kena angin ya? Nggak kayak kena angin. Aduh, ada yang nyamperin lagi. Terus tiba-tiba pas Pei lagi ngomong kayak gitu, lampu di musola doang yang mati. Dut. Mati. Sedangkan reservasi itu nggak mati, nyala. Tempat wudhu pun nyala. Cabut kata si Pei. Pas lagi nyambut saklar si teman saya tuh satu orang, kita mau ninggalin musola itu, tiba-tiba nyala lagi. Semuanya ngibrit 9 orang. Itu udah mau di depan musola ya? Iya, baru nyala. Kita baru udah mau jalan 2 langkah lah. Langsung nyala. Nyala terang. Semuanya pada ngibrit lari. Itu terus abis dari situ, abis sholat Isya, niatnya kita mau bikin api unggun. Rencananya. Ternyata hujan, petir, badai, namanya posisi angin laut kan Mas. Iya, itu udah jam berapa tuh? Itu sekitar jam 9-an. Baru jam 9. Baru jam 9 malam, petir apa segala macem. Akhirnya ketiup angin, toyanya mau nggak mau teman saya tuh si Piton megangin sama si Jack posisi di sebelah kanan kiri megangin. Dia nggak berani ngelihat keluar katanya. Karena di luar tuh kata dia ada yang duduk jongkok posisinya, terus sambil tangannya tuh ke dagu kata dia, sambil nonton. Ya, nongkrong gitu. Iya. Padahal hujan ya. Itu posisi hujan. Dan itu katanya bapak-bapak pakai sarung, terus pakai baju hitam tapi pakai baju kayak adat Madura gitu. Dia bilang. Itu nontonin dia begini. Nonton ke dalam tenda. Jadi merinding nih. Itu nggak berani dia bilang. Sampai ketiduran di itu. Duduk sambil itu merem. Si Piton tuh bener-bener. Sebenarnya Piton itu nggak bisa ngelihat. Maksudnya nggak punya keahlian untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Tapi dilihatin ya. Tapi dikasih lihat dari situ. Dan nggak berani ngomong. Baru pas di Tangerang, pas di Rosaban, ngomong lah, kita ngobrol cerita dapat ini apa aja ini semua. Tapi kalau dari situ nggak tahu pemicunya apa tuh Mas Catur. Apa karena kita selama kita ke situ sopan, kita selama ke situ nggak terlalu nggak mau ucap kata-kata kasar. Tapi ya mungkin penunggu dari situ iseng mungkin dari situ. Akhirnya dari situ kita semua sepakat nggak mau lagi ke pulau. Trauma. Dari situ kita sepakat nggak mau lagi ke pulau. Itu yang saya rasain tuh ya itu penampakan. Tapi yang di situ nggak ada sakit ya, nggak dibawa, nggak ditempelin gitu, nggak cuma digodain aja ya. Berarti kan cuma iseng aja tuh. Betul. Tapi ya tetap serem aja posisi hujan, badai, petir. Bener. Terus apalagi pas sebelumnya digangguin kayak gitu, itu kan pulau kosong kan, nggak ada penghuninya. Kecuali si penjaga pulaunya itu. Iya, kalau mau ke Tidung Besar juga jauh jalannya. Betul jauh. Bisa setengah jam sendiri kalau jalan. Udah gitu lewatin kanan kirinya kan hutan juga tuh Mas Catur. Wah, serem juga sih itu. Itu pengalaman juga. Gak ada yang, kalau tiap anak-anak ada yang bilang ke pulau lagi yuk. Gak deh. Makasih. Udah trauma. Tapi kan kalau pulau nggak harus yang pulau kosong kan. Kalau di Tidung mungkin di villa, di Tidung Besar kan bisa. Homestay. Di homestay. Cuma karena passion anak-anak tuh ngecamp. Emang gunung ya? Emang gunung. Terus ya udah akhirnya sekarang camper aja sih, nggak ini lagi. Nggak ada rendang lagi. Ya udah akhirnya dari pelajaran-pelajaran yang udah pernah kita dapat, ya mulai nggak boleh berkata-kata kasar. Ya bisa diambil hikmahnya. Ya semoga sih kedepannya nggak ada lagi Mas. Ya amin. Tapi itu kan jadi pelajaran kita, jadi pengalaman kita untuk kita lebih baik lagi, jangan berbuat yang nggak sewajarnya dan nggak semestinya di tempat gunung. Karena di gunung atau di laut itu memang, paling di hutan juga kan,
ya mereka kan penghuni situ ya, penghuni situ, dan kalau dia merasa nggak nyaman dengan kehadiran kita kan, ya mereka punya hak juga buat ngisengin kita kan, karena kita tempatnya bukan di situ sebenarnya. Ya sebaiknya kan kita emang menghormatin dia, bukannya takut atau tunduk ya, bukan, tapi lebih ke menghormatin aja. Karena emang itu bukan tempat kita, bukan wilayah kita, jadi kita sebagai tamu lah istilahnya ya. Betul, kita sebagai tamu di tempat ya makhluk itu, percaya nggak percaya, iya kita hidup berdampingan. Pendampingan memang ada itu, nggak bisa kita pungkiri. Oke, terima kasih banyak sudah mampir ke channel gue ya. Lain kali kalau ada cerita lagi bisa di-share. Sukses selalu ya. Ya, sukses juga Mas Catur. Pengalaman ini menjadikan kita pelajaran. Oke, sekian cerita dari Rizky. Mungkin kedepannya kita akan tampilkan lagi bintang tamu yang bisa menginspirasi atau cerita mistis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.